Ribuan pendukung memadati lapangan Revolusi di Teheran untuk melepas tim nasionalnya yang akan berlaga di Piala Dunia 2026. Sebelumnya, rombongan timnas Iran juga telah bertemu dengan Presiden Masoud Pezeshkian. Dalam pertemuan itu, Pezeshkian menyampaikan agar ajang ini menjadi simbol persatuan. Kami berharap kalian berangkat dengan kekuatan, kembali dengan kekuatan dan kehormatan, serta menjadi simbol persatuan dan kebanggaan Iran, ujarnya. Tim nasional sepak bola Iran akan berangkat ke Turki pada hari Senin untuk menggelar kamp pelatihan pra-Piala Dunia di Antalya sebelum bertolak ke AS. Kabar mengenai Jose Mourinho dan Real Madrid disebut sudah memasuki tahap yang sangat maju, mulai dari pembahasan kontrak, besaran gaji, proyek tim, hingga kewenangan yang akan diberikan kepada Mourinho. Semuanya diklaim sudah berada di fase akhir. Kini, keputusan tinggal menunggu lampu hijau final dari Presiden klub, Florentino Perez. Jika persetujuan itu diberikan, maka kesepakatan disebut bisa segera diresmikan. Namun, hingga saat ini belum ada kesepakatan resmi yang benar-benar tercapai. Florentino Perez masih memusatkan perhatian pada agenda penting klub, termasuk proses pemilihan Presiden Madrid yang akan datang, sebelum mengambil keputusan final terkait posisi pelatih. Manchester United dikabarkan tengah memasuki tahap penting dalam menentukan masa depan kursi pelatih kepala mereka. Tim manajemen klub, termasuk CEO Omar Berrada dan Direktur sepak bola Jason Wilcox, disebut akan merekomendasikan Michael Carrick untuk diangkat sebagai pelatih permanen dalam pertemuan yang dijadwalkan akhir pekan ini. Keputusan akhir tetap berada di tangan pemilik bersama, Sir Jim Ratcliffe. Carrick sendiri mengambil alih posisi pelatih sementara pada Januari setelah pemecatan Ruben Amorim. Di bawah arahannya, performa Manchester United mengalami peningkatan yang signifikan, bahkan berhasil mengamankan tiket Liga Champions lebih awal dari jadwal yang diperkirakan. Selain itu, staf kepelatihan yang saat ini mendampingi Carrick, termasuk Steve Holland, juga dikabarkan berpeluang besar untuk tetap bertahan jika ia resmi diangkat sebagai pelatih utama. Staf Arsenal dilaporkan kecewa setelah klub membebankan biaya sekitar 859 pound sterling atau sekitar 20 juta rupiah untuk paket penerbangan ke final Liga Champions di Budapest. Sebagian karyawan menilai kebijakan ini kurang adil, apalagi Paris Saint-Germain disebut menanggung penuh biaya perjalanan dan tiket bagi seluruh staf mereka. Arsenal menyediakan penerbangan charter berbayar bagi staf yang ingin ikut, sementara sebagian lainnya harus mengatur perjalanan sendiri atau tetap bekerja di London, termasuk pada acara parade jika tim juara. Sekitar sepertiga staf disebut sudah mengambil opsi untuk pergi ke final. Klub sendiri menegaskan ingin memprioritaskan alokasi tiket untuk supporter, meski kebijakan perjalanan staf ini memicu perdebatan di internal klub. FIFA akan memberikan kompensasi besar kepada klub-klub yang melepas pemainnya ke Piala Dunia 2026. Melalui program dukungan untuk klub, FIFA menyiapkan pembayaran sebesar $11.000 AS per hari untuk setiap pemain yang dipanggil membela tim nasionalnya di turnamen tersebut. Artinya, bahkan jika sebuah tim hanya bertahan sampai fase grup, klub asal pemain itu tetap bisa menerima sekitar $250.000 AS. Program ini menjadi bentuk apresiasi FIFA kepada klub yang berkontribusi melepas pemain mereka ke ajang sepak bola terbesar di dunia. Timnas Irak dikabarkan menghadapi masalah serius jelang Piala Dunia 2026. Sejumlah pemain Irak disebut mengalami penolakan visa oleh otoritas AS, termasuk Haider Abdul Karim, Muhannad Ali, Ibrahim Bayes, Ali Al-Hamadi, dan Zaid Tahsin. Kabar ini masih menunggu konfirmasi resmi, namun Federasi Sepak Bola Irak disebut sedang bekerja intensif untuk mencari solusi agar para pemain bisa segera mendapatkan izin masuk ke Amerika. Legenda Real Madrid Iker Casillas menyatakan ketidaksetujuannya Jose Mourinho kembali ke Real Madrid. Ia menegaskan tidak ada masalah apapun dengan Mourinho, namun menurutnya ada pelatih lain yang lebih mampu menangani Madrid. Saya tidak punya masalah apapun dengan Mourinho. Menurut saya dia seorang profesional yang hebat. Saya tidak menginginkannya. Saya rasa ada pelatih lain yang akan lebih mampu untuk melatih Real Madrid. Ini opini pribadi, tidak lebih. Tulis Casillas di laman X-nya. Florentino Perez dikabarkan telah menyiapkan rencana kampanye pemilihan Presiden Real Madrid jika Enrique Riquelme memutuskan untuk menantangnya. Kampanye tersebut disebut akan dibangun di atas 3 pilar utama, membawa kembali Jose Mourinho sebagai pelatih, memulangkan Toni Kroos untuk mengisi peran penting dalam manajemen olahraga klub, mendatangkan Enzo Fernandez.